Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Apa kabar Anda semua? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dalam program sharing kesaksian Iman Rebon atau Sikat Rebon, Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Dan pada kesempatan kali ini, saya Rudolfus Rudi Wijaya diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Anda. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Perikop Injil Lukas ini berisi tentang hal kewaspadaan, di mana perikop ini menggambarkan tentang hamba yang menantikan kembalinya sang tuan atau majikan dari pesta nikah. Sang tuan atau majikan tersebut pasti pulang, namun kapan saat kepulangannya tidak diketahui, sehingga sang hamba diminta untuk waspada dan siap sedia. Dan salah satu ayat yang berkesan bagi saya dari perikop tadi adalah, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Mengapa ayat ini berkesan bagi saya? Karena melalui kata-kata ini, Tuhan Yesus mengajak saya pribadi untuk berjaga-jaga, untuk dalam selalu kondisi siap sedia apabila saat sang maut atau kematian datang menghampiri saya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada akhir Juli kemarin saya mengalami suatu peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Sejak pandemi virus COVID-19, saya mempunyai hobi baru, yaitu goes atau olahraga bersepeda. Seperti biasa, saya bersama dengan teman-teman pada pagi hari itu melakukan goes bareng. Berangkat dari rumah, tidak ada suatu hal yang mengganggu, aman-aman saja. Namun setelah beberapa saat perjalanan kurang lebih 3 km dengan kondisi jalan yang menanjak, saya mulai merasa kaki saya mulai berat untuk mengayuh dan jantung saya terasa berdebar cukup kencang. Tetapi keadaan itu saya paksakan untuk menaklukkan tanjakan di depan, sehingga pada akhirnya karena saya tidak kuat, saya menyerah dan berhenti. Dan beberapa saat setelah berhenti, saya duduk. Tiba-tiba mata saya mulai kabur, suara di luar diri saya mulai berkurang, dan akhirnya tidak mendengar sama sekali. Hanya degup jantung saya sendiri yang dapat saya dengar, dan nafas saya terasa tersengal-sengal. Menurut teman saya, saat itu saya mulai pingsan dan kondisi saya mulai mengorok. Saya merasa sedang sekarat antara hidup dan mati. Saat itu saya merasa sebentar lagi mungkin inilah saat jiwa saya berpisah dengan raga saya. Dan kondisi tersebut saya hanya bisa memohon dan pasrah kepada Tuhan. Pada saat itu tiba-tiba dan sekonyong-konyong ada suara yang menyemangati saya untuk menarik nafas secara pelan-pelan.
terus menarik nafas. Dan akhirnya setelah kurang lebih 10 menit, saya mulai sadar kembali. Saya bisa membuka mata kembali dan suara di sekitar saya mulai terdengar. Berangsur-angsur kondisi saya normal kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari kejadian ini lalu saya merefleksikan Tuhan mau berbicara apa kepada saya. Ternyata Tuhan memberi kesempatan kembali kepada saya untuk tetap hidup. Tuhan menegur saya. Tuhan mengingatkan saya karena persiapan dan bekal yang saya persiapkan selama hidup saya hingga kini ternyata belum cukup untuk dibawa apabila maut menghampiri saya. Saya belum dikatakan sebagai hamba yang berbahagia karena tidak berjaga-jaga ketika Tuhan datang untuk menjemput saya. Saya masih diberi kesempatan yang kedua oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apabila di latar belakang di mana saya berdiri saat ini terlihat nisan dari makam, memang benar saat ini saya sedang berada di makam Girigondo. Dan bukan kebetulan kalau beberapa hari yang lalu gereja merayakan hari raya semua orang kudus dan peringatan arwah semua orang beriman. Maka apabila kita melihat nisan, itu menjadikan pengingat bagi saya dan Anda bahwa hidup kita di dunia ini akan berakhir, dan tempat seperti inilah yang akan menjadi tempat terakhir kita. Dan sebelum semua itu terjadi, mari kita menyiapkan diri dengan berbuat baik, mengamalkan ajaran-ajaran Tuhan dan gereja, dan selalu mengandalkan bimbingan dan tuntunan Tuhan, sehingga apabila Ia datang, maka berbahagialah kita yang didapati tuannya sedang berjaga. Demikian yang dapat saya sharingkan. Terima kasih. Salam sehat, berkah dalam.